iso golek dukun 1000 paribasane. Ora menangne nakoni atine dhewe. Sugih tanpa bondo, nuruk tanpa bolo. Menang tanpa ngasalake, digdaya tanpa aji. Besok nek kowe mulya, ampirno dulur-dulurmu jan ngombe. Satu kembang kantil, kembang mawar, dan kembang keno. Saya pesan mewanti-wanti agar panjenengan semua jangan sekali-kali merubah atau menambah, bahkan mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bertemu kembali sedulur dengan Kampung Pendekar Media. Malam ini mari kita sambang ke rayon dinas sosial atau rayon Nologaten, Ranteng Kota, untuk bertemu dengan Mas Idin dan Mas Oyo serta mas-mas yang lain. Dan alhamdulillah ternyata Mas Esmati sudah hadir di sini. Alhamdulillah Mas Es, selamat malam. Dan mudah-mudahan Mas Es nanti mau memberikan pitutur luhurnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Matur suwun sangat Mas Didin kalih Mas Yoyo, juga ada Mas Esmati. Untuk itu pada malam ini sekalian nanti juga bisa ngobrol bareng bersama Mas Esmati. Mungkin akan nanti ada pertanyaan dan sebagainya, mohon disampaikan kepada Mas Esmati. Ngoten nggih? Oke, salam persaudaraan. Esatrate Jaya. Esatrate Jaya. Esatrate Jaya. Matur suwun. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Es sebelum ada pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Esmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa ba'du. Sebagaimana biasa yang kami lakukan pada pertemuan ini, kita mengaku bahwa kita sebagai saudara sekandung sampai mati. Untuk itu kita sebagai takdim kita pada guru, kita hukumnya wajib menghormati. Maka saya mohon dengan ikhlas bantuan panjenengan untuk membaca Fatihah. Yang pertama kita ajarkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Wasallam. Yang kedua kepada yang sudah diberi sekalian, kepada Pak Arjo Tomo sekalian, kepada Raden Mas Imam Kusupangat, kepada Ilahi Ruhi Pak Badini, juga Mas Tarmaji Budi Arsono. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal baiknya, dan mendapatkan surga di sisi Allah yang langgeng abadi. Dan kita semua dapat meneruskan perjuangan-perjuangan yang baik dalam rangka kita mengemban tugas di Esatrat ini. Pertama-tama saya terima kasih kepada Mas Idin selaku pengurus rayon di Nologaten yang di sini alhamdulillah difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Mengawali seperti yang sudah disampaikan kemarin, kami hanya mengingatkan bahwa kita semua adalah calon pewaris daripada ajaran, tradisi, budaya. Saya pesan mewanti-wanti agar panjenengan semua jangan sekali-kali merubah atau menambah, bahkan mengurangi daripada ajaran itu. Karena itulah baku. Mengingat bahwa ajaran, tradisi, dan budaya itu adalah sudah diperhitungkan, sudah beliau-beliau itu sudah istilahnya melampaui hal-hal yang luar biasa. Untuk itu pesan saya kepada semua yang hadir pada malam hari ini agar supaya dipegang teguh dan sekaligus bisa mengamalkan sebaik-baiknya dan dengan hati yang tulus ikhlas. Ini penting. Kalau nggak tulus ikhlas, bagaimanapun ya kita akan kurang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya nanti. Kami kemarin menjelaskan masalah yang hubungan dengan lambang atau bed
atau logo Sadrate ini bahwa bentuknya segi empat merupakan perisai. Perisai wujudnya apa? Adalah pitutur, adalah nasihat. Seperti halnya kalau kita di masjid musola itu sering penyanyi mirengaken pujian Tombowati, gitu? Nah, seperti itu. Kalau kita mendengarkan pujian Tombowati ku lima warnane, maca Quran sak manane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Ini adalah proses kerohanian setelah Anda menyelesaikan fisik, yaitu dasar yang kelima yang kita pakai. Dengan dasar yang kelima inilah Anda dalam kehidupan sehari menata kehidupan yang sebaik-baiknya, penuh kedamaian, ketentraman, guyub, rukun, akur, di mana dan kapanpun Anda berada. Jadi dengan kita sudah dibekali lewat ajaran dari Sadrate bahwa perisai hati tidak lain adalah seperti apa yang disampaikan, yang diantaranya penuh kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh ketaatan dan sebagainya. Dan untuk itu kepada semua yang hadir ini, baik warga-warga maupun calon warga ini, agar kelaknya, besoknya mampu sebagai pewaris yang mewarisi ajaran yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Maka dengan petutur, dengan nasihat yang pernah kami sampaikan, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyelamatkan diri dari di dunia maupun di kemarin. Ada pertanyaan yang mungkin di rumah menjadi unek-unek, maka kami persilahkan penjenengan untuk bertanya. Ini nyuwun sewu nggih, niki didamel santai mawon kon sepaneng nggih. Iya. Monggo ingkang badhe nyuwun pirsa napa mawon yang ada kaitannya dengan keesaan yang mari disampaikan kepada Mas Is. Terus sing pakai yang menjawab langsung Mas Is, nggih. Iya. Monggo. Monggo, Mas. Mungkin ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Sunarto dari siswa terakhir di USOS dari rumah sakit. Izinkanlah saya bertanya. Kita ketahui bahwa sekarang ini organisasi tindak telat terapi adalah organisasi yang besar, bahkan terbesar di Kabupaten Ponorogo. Tapi tentunya melalui perjalanan yang panjang, Kang Mas Ismati selaku legenda hidup dari SR Terapi Ponorogo tentu mempunyai suka dan duka. Pertanyaan saya adalah, apakah suka, duka, dan kenangan panjenengan di dalam mengembangkan PSHT di Kabupaten Ponorogo? Matur. Alhamdulillah. Mungkin yang lain nanti disampaikan juga. Jadi dengan nawaitu saya berangkat dengan penuh perjuangan dan ketulus ikhlasan saya, alhamdulillah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tentunya selama 46 tahun sampai sekarang, suka duka itu justru merupakan bagi saya semangat saya. Karena apa? Tanggung jawab. Selalu konsekuensi apa yang saya lakukan. Nah, wong isa ngomong, ketok dadane, nek kok ngarep, nek mburi ketok bokonge. Maka sebagai konsekuensi logis dari perjuangan saya mengembangkan SHT di Ponorogo ini, tentunya banyak suka dukanya. Yang saya ingat benar itu waktu saya di daerah Ngerayun Merayan. Suasana gelap, habis hujan, saya berangkat itu jam 4 sore, sampai ke tempat sana itu habis bar maghrib. Kendaraan saya, mohon maaf ya, zaman semono ini Honda Minti itu kayak lampu dia pernah dedet. Sampai di sana menunggu masih siswa itu masih bawa oncor. Tempatnya bocor raka-rakaruan. Itu yang saya masih ingat. Pulang saya nggak berani karena pedut dedet sendirian saya. Tanpa kuasa sendirian saya. Itulah konsekuensi daripada karena saya berbuat harus saya pertanggungjawabkan. Ini kunci Bang Isa. Maka di samping itu juga di warung Pulung sama kasusnya. Saya sudah menunggu siswa itu, hujan pula, tempatnya di halaman pasar, payone masih belarak dan gedek itu,
siswa melaku nggawa dan pakai godong gedang, pakaian di pondong, pakaiannya ini pakai godong gedang. Itulah saya buat. Saya benar-benar terharu pada saat itu. Dalam perjalanan dalam pengembangan latihan ini, saya sudah, mohon maaf, hampir kemput mas, dari budak, dari sawo, dari gajah, namun demikian hidup saya ini tanpa isa ibarat sayur tanpa garam, hidup di situ. Namun demikian saya lakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, sekalipun keluarga menantikan di rumah. Bahkan pada waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Sehingga suka duka itu betul-betul merasakan. Dan waktu saya ke Singgahan Pulung, itu pada waktu itu terjadi itu mas, Petrus itu mas. Wah, wedi opo aku, wedi aku. Mungkin sudah dengan saya menulis gila res mati. Alhamdulillah masih gelap gulita, hutannya masih lebat. Alhamdulillah motor saya udah cek itu juga. Namun demikian pulang saya dengan bernyanyi mas, bernyanyi sendirian tanpa kawan, tanpa saya rasakan apapun. Jadi sudah merupakan konsekuensi daripada kita berbuat, harus berani bertanggung jawab. Dan banyak lain lagi mas, belum lagi yang ada di dalam suasana latihan, suasana masa kerja yang dulu memang itu ya kurang begitu menguntungkan lah. Namun demikian sekarang sudah sangat kondusif, masyarakat sangat mengagumi saat latih. Maka saya katakan tadi, Anda merupakan pewaris yang akan mewarisi generasi-generasi yang akan lebih handal dan bermanfaat. Saya kira itu mas ya. Ini masalah suka dukanya untuk pelajaran masih tadi ya. Jadi masa perjuangannya seperti itu. Tapi di sisi lain mas ya. Ini karena garis bawahnya jenengan berbuat wanita tanggung jawab atau itu. Nah, jenengan santai mawon adalah karena punya ini ilmunya seperti itu ya. Mungkin ke Rayun sampai Budanan. Terus ke mana tadi? Ke Warungtung juga seperti itu, mulai pagi dan istri kan sudah ditinggal mas. Terus tanggapan istri pripun mas? Terus pada saat itu yang berbeda, anak saya 4 balita mas, tidur di tikar, lampunya teplok, bukan listrik, lampunya teplok. Namun demikian karena namanya istri sudah kami wejang, ya sudah kami beritahu bahwa nek ikir kosone saiki besok bakal ketemu penake. Dan pulang itu tanpa gawa apa-apa mas. Kadang-kadang cek mikul sepeda barang udah diblok, susah pak. Sepeda, alah ya Allah, sangat lah namanya, oh mas, jalan itu belum ada aspal. Untung istri saya sampai sekarang tuh tidak ada insya Allah ngomel dan sebagainya. Bahkan saya pulang duduk sekali bangun. Bayangkan kalau saya balita, saya masih mondok, ya, lampunya teplok, tikarnya ini tikar biasa itu loh. Kok kasur sopo gitu, kalau di kasur. Jadi dengan penuh keyakinan, penuh tulus ikhlasnya pada suami, dia tahu bahwa risikonya bojone ya begitu tuh mas. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dibaca semua, sudah ngerti semua, dan nikmatnya sekarang banyak dulur, banyak rezeki. Allahumma amin. Itu aja hikmahnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Enggak mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anak dari Sos, ada di RSUD. Jadi tanggap Mas Wis, apa benar Mas Wis Madi itu sebagian dari periodenya Raden Mas Pusukonan? Oh iya. Jadi alhamdulillah mas, memang hasil saya Madiun. Jadi benar sekali, insya Allah saya generasi ke-7 dari Mas Imam Sepangat. Setelah itu beliaunya almarhum ke Pondok Kesal dalam Allah Ta'ala. Saya pada waktu itu memang beliau dalam melatih sangat luar biasa.
Mas Imam almarhum itu kalau ngelatih disiplinnya persis militer. Jam 7 latihan, telat kunci lawang itu. Disiplin seperti itu. Karena kita ketataannya lebih tinggi. Adapun dengan kejiwaan saya dengan kedisiplinan itu, saya pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terlambat itu sama dengan memperpanjang penderitaan. Ini beliau ngendikan. Terlambat adalah memperpanjang penderitaan. Atau menunda masalah sama dengan memperpanjang penderitaan. Jadi beliau sangat konsisten pada ajarannya. Beliau aktif juga ngelatih sendiri sama Mas Subianto kadang Dewan Pusat. Itu memang dalam karakter beliau. Dia itu santun, hebat, tapi dalam latihan jangan tanya. Maka alhamdulillah saya diwarisi dengan semangat itu. Alhamdulillah itu saya dapat meneruskan seperti ini. Jadi saya benar sekali, saya memang generasi insya Allah ke-7 dan pada waktu itu sangat sedikit yang mengikuti tingkat 2 di Madiun. Saya masih ingat dari Kabupaten Malang itu 2 orang, dari Tulungagung 1, dari Mojokerto 1, dari Surabaya 3, dari Magetan ada 5, dari Ngawi ada 3, dari Bojonegoro ada 2, Pacitan 1. Seingat saya, ring saya itu, beda ke diriku. Pada waktu itu saya kelas B. Jadi saya latihan yang pertama, tes pertama saya nggak lulus, belum lulus. Tes kedua saya lulus, itu pun kelas B saya. Jadi sangat selektif sekali, karena apa? Pada saat itu memang diperlukan orang-orang yang handal. Orang yang sudah, mohon maaf, sudah katakanlah sudah matang dari tatanan batiniahnya. Karena Mas Imam sendiri meling bahwa dengan tataran kedua ini, Anda sudah masuk tataran kepanditan. Jadi, alhamdulillah Mas, dengan apa yang saya peroleh, saya tularkan pada pendengar semua. Jadi mohon maaf, rodok langka, murid Mas Imam rodok langka. Yang pada waktu itu cuma Tulungagung 1, Galek belum ada, Jombang belum ada. Yang ada cuma Malang sama Surabaya, tadi sama Ngawi, Bojonegoro, Magetan. Waalaikumsalam. Nama saya Anggun, siswa Rakyat Dinsos, kerja di BPKAD Kabupaten Bogor. Ya. Jadi tanggal ajaran-ajaran keesaan apa saja yang bermanfaat bagi siswa dan kadang-kadang S.H. Terakhir lainnya yang bisa agar lebih bisa mendalami ilmu S.H. Terakhir. Ini, matur nuwun, Mbak. Pertanyaannya hebat sekali. Jadi saya mengutip atau saya mengingat-ingat benar apa yang didhawuhi almarhum. Ngeten, besok nek kowe mulya, ampirno dulur-dulurmu jangan ngombe. Ini pedoman Mas Imam. Bila Anda mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kelebihan daripada kehidupan Anda, ampirno dulur-dulurmu jangan ngombe. Artinya apa? Selalu menjalin hubungan persaudaraan. Lahir batinnya benar-benar melekat. Tresnone, batiniahnya antara warga yang kurang beruntung, itu kita yang membantu. Itu yang pertama gitu, Mbak ya. Yang kedua, dengan kita kalau sudah dengan dalam bed itu kita ada jantung hati, nek duwe madep, mantep, kerentek. Ini harus dilaksanakan. Maka tadi saya katakan bahwa untuk mengejar, untuk menghayati dari kerohanian, maka pusatnya adalah di hati kita. Saya ingatkan, jagalah hatimu sebaik-baiknya. Jangan untuk menipu siapa saja. Kalau Anda menipu berarti Anda berkhianat. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pribadimu, keluargamu, dan keluarga besar S.H. Terakhir. Nah, dalam hati inilah, kalau sudah madep, ingat pada Allah Ta'ala, ini sudah modal yang paling utama. Tinggal laku nih, Mbak. Katakan pituturnya tadi, apa? Gelem lakoni enggak?
Nah, dalam kita madhep ini ada syaratnya. Nek gede TKT, wani nglakoni, menebutine, wani ciptane. Ini bahasa beliau. Jadi kalau kita berkendaraan misalnya, kalau kita dari ke kiri, oh nggak wasim, oh pakai helm, oh pakai masker dan sebagainya. Maka dalam kehidupan inilah kita harus menata yang sebaik-baiknya. Madhep karep ini lagi nglakoni apa yang kita capai. Ya kur pengen tok. Maka dalam hal ini kepada saudara sekalian agar ojo wedi marang kangelan. Jadi kangelan batin setelah selesai kita ambil. Kangelan batin itulah yang kita utamakan. Bagaimanapun penyenakan sepuh akan tua, bukan hanya cucu. Dan masalahnya ini banyak sekali. Jadi mungkin penyan kaguan kersa, penyan ke omah, penyan kaguan putrane loro, dari sakit. Disitulah seninya warga Esatrat dalam mengolah kerohanian. Jadi itu saya sampaikan bahwa dengan nasihat almarhum dulu, jadi wong nek gede TKT, wani nglakoni. Dari ngerti tata caranya, ngerti hukumnya, menebutine wani ciptane. Yang lain tidak. Kerja apapun kalau tidak dilakukan, bekerja tanpa ada petunjuk, seneni bosnya, gitu pasti. Dan tidak, apalagi hatinya tidak karu-karuan akan acak-acakan dalam kehidupan ini. Itu yang kami lakukan sekalipun kita diuji dengan bagaimanapun. Tapi kalau batini, insya Allah kita terima dengan senang hati apapun terjadi dari Allah SWT. Masalah dari siswa yang disos kerjaan Polri, di mana pertanyaan itu tentang ubur rambi itu kok ada tentang kelon, maknanya itu apa? Terus ini dulu semua ingin mengerti maksud. Saya cuplik saja, satu saja. Kalau saya uraikan semua nanti barbar. Ya. Jadi semua ubur rambi yang kita pakai ini adalah dari alam. Alam itu sifatnya luar biasa. Tanpa pilih kasih, alam itu menghidupi siapa saja di mana mereka berpijak pada alam. Sing nantu presiden kuwi pari, ya tukul ya pari nantu presiden. Patani pun tukul juga pari. Dipacuri juga enggak sambat. Dibego jadi enggak sambat. Dan alam itu sifatnya jujur dan adil. Saya katakan kalau saya antar pari, penyenan antar pari, mesti tukul pari. Nah, kembang telur itu juga begitu. Semua ubur rampi itu sebenarnya adalah kekuatan energi dari Gusti Allah yang tersimpan di situ. Dan ini didungani, diwiradati dengan kadang-kadang senior Pak Kading kedua yang namanya Dewan Pengesah. Diwiradati. Jadi kalau maknanya kembang telon, ini adalah menyangkut kehidupan panjenengan. Yang termasuk salah satunya juga sebagai perisai panjenengan. Kembang telon itu 3. 1 kembang kandil, kembang mawar, dan kembang keno. Kembang kandil, kembang mawar, kembang keno. Ini menurut orang Jawa dulu. Orang Jawa dulu tuh titen dan niteni. Titen dan niteni. Dan sekaligus bagi yang niteni itu yang paling ideal untuk kepentingan sesuatu. Di Esatrat itu ada di antaranya ada kembang telon. 1 itu yang di ujungnya itu ada kembang kandil. Artinya setelah Anda mengenal Indonesia, tansah kumantila marang Gustimu. Jadi kita sebagai orang yang beriman dan berluhur tanpa dan salah, Allah selalu kandil di hati kita, melekat di hati kita. Tansah kumantila di mana saja. Sehingga filosofinya dari kembang kandil itu adalah kita mengingatkan kepada diri kita bahwa Allah itu ada dalam pribadi kita. Terus yang kedua, kembang rus atau kembang mawar. Ya? Ya. Kembang rus atau kembang mawar ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa. Kembangnya selalu di ujung, gitu, di pucuk. Ini kiasan.
batangnya mesti ada durinya. Gimana? Kalau nggak ada, mesti bukan. Dari mulai kecil dia akan mulai kembang. Itu mungkin bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, baru mau kembangnya. Duri ini adalah sanepan. Yang dimaksud adalah rintangan kehidupan. Di rintangan kehidupan. Makanya orang Jawa ya titen ya niteni. Riti maksudnya rintangan kehidupan dan tidak ada kembang mawar di pogrok itu tidak ada. Pasti di ujung. Di cabang pun nggak ada. Pasti di ujung mentul-mentul indah. Gitu. Tertariknya karena kembang mawar orang melihat mesti api. Ambune wangi. Gimana? Dalam arti lakune benyan kulon iki penuh duka cita. Gimana? Penuh perjuangan, penuh rintangan. Dan itulah kita harus mengatasi. Saya masih ingat, mumpung saya ingat, kekasih yang paling setia adalah masalah. Ini yang ketiga almarhum. Jadi kekasih yang paling setia adalah masalah. Kalau masalah nggak terselesaikan, tadi saya katakan sama dengan memperpanjang penderitaan. Jadi dengan nilai-nilai filosofi dari kepada kembang mawar, semua orang pasti mengalami perjuangan, gitu? Dari bujang, dewasa, golek gayan, rabi, dan sebagainya. Banyak liku-liku kehidupan, banyak rintangan. Apa zaman sekarang semester, ada yang beledru, bojone dan sebagainya, itu rintangan kehidupan. Nah, mampu tidak kita mengatasi? Kalau mampu, maka wah hebat. Mas Aris, ya, hebat lagi wah, saya jadi polisi. Orang di sini mengalir di sini, soro bapak ibu mikul kayu, mikul suket, dibagi ngimbang ibu dodol di pasar. Enggak melihat sejarahnya beliau. Oh tiba wong rekoso tiba ketemu mburi ini ketemu penake. Jadi tidak tahu perjuangan. Saya pun juga demikian. Aku kan wong desa, sekolah ki mlaku. Wah, suka-dukanya luar biasa. SMA saya masih jalan kaki. Saya kini saya di rumah dan sebagainya, akeh sih wah hebat. Tapi tidak dilihat perjuangan wit tadi seperti mawar tadi. Yang akhirnya di puncak mentul-mentul banyak orang yang ingin memekainya. Itu yang kembang mawar. Yang terakhir kembang kenongo. Kembang kenongo itu nilai filosofinya kenangan. Kenangan perjuangan Anda itu loh. Pasti tidak akan punya lupakan. Zaman aku mangan juga timbul ndok siji dadi telu, dadi papat, tempe dadi papat. Itu perjuangan. Jadilah kenangan penjenengan kehidupan penjenengan. Jangan melupakan istilahnya waktu ada rekoso. Karena rekoso itulah Anda akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenongo itu adalah kenangan maksudnya. Paham ya? Itu. Jadi 3 unsur yang dipakai di S1 dari Abu Barang ini maksudnya itu. Kita dibekali inilah ya proses hati kita ya itu. Jadi dengan kembang kantil tata kumandamalan Gustimu, perjuangan panjenengan gremok kayak kembang mawar itu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, berenang kemudian. Sing sapa ngumbar hawa nafsu ini prasasat nyiksa marang awake dhewe. Niki pasapa. Pasapanya berkaitan dengan kembang telur. Jadi bagaimanapun kita hidup ini pasti penuh perjuangan. Gitu Pak ya? Benar tak? Semua mengalami. Yang tidak sama. Mau ngantuk. Ada lagi yang bertanya? Setelah penyenangan bersusah dengan guru, dengan kata-kata ini, ya, saya akan menerangkan sesuatu yang kata-kata dari beliau almarhum, dari beliau Mas Imam, ya, almarhum ya. Ini yang saya ingat betul sampai sekarang melekat dan sangat ternyata sangat bermanfaat. Kata-katanya demikian. Sugih tanpa bondo, nguruk tanpa bolo, menang tanpa ngasalake, digdaya tanpa aji. Sugih maksudnya banyak bondonya, tapi dalam kata-kata ini sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, nguruk tanpa bolo, ijen. Menang tanpa ngasalake, tanpa menyakiti orang yang kita hadapi, dan berikan sayang kepada kita.
menangi tanpa gue jimat. Barangkali pertanyaan besar apa artinya? Ternyata satu kesimpulannya, orang itu sugih ilmu. Mau sugih ilmu apa saja pun luar biasa apapun dikerjakan bisa. Ibaratnya, kita sama ini Mbak. Ervina, sugih. Bar tuku sawah, tuku mobil. Bar tuku mobil, dandani rumah. Ada di rumah, putranya tuku ada motor kabeh. Lah sugih duit kok. Wajar. Bojone tambah bojone. Betul. Jadi tak. Karena dia sugih uang. Uang karena sugih ilmu apapun. Aku dia kan di bawah ngamoh jadi tapi saya berupaya. Orang kata sedikit saya berusaha. Jadi ibaratnya ilmunya Gusti Allah segoro dienggo mangsine tintanya hutan untuk penet ya kan habis ilmu Tuhan. Bayangkan saja. Penyenan dan saya ini ibaratnya manuk emprit ngombe nang jeding. Berapa cc itu yang diminum? Ya, apalagi minum di lautan. Walah saya enggak ketok yang diminum. Itulah ilmu Tuhan. Jadi orang itu kalau kaya ilmu apapun kerjakan. Ya bisa. Jadi intinya uangnya baik sugih ilmu. Nah, sugih ilmunya kita harus berupaya. Aku tuh iso yang belajar. Orang seketik. Ibarat menompret tadi, ya berusaha. Kembali sugih tanpa bondo, meluruk ke ijen, menang tanpa ngasorake, ada yang tanpa ngelarani sing kita lawan kita hadapi, dan kita orang go jimat, orang go kul buntat, orang go wesi kuning, orang go akik, apa? Ilmunya saja. Baik di mana saja itu. Tempatnya di mana saja itu orang berilmu. Jadi itulah seninya Isha Trate dalam memberikan ajaran dari almarhum khususnya di bidang kerohanian. Ya karena gelem melajari enggak? Kan itu. Yang kedua, yang saya eling-eling dan saya perhatikan. Iso golek dukun saya paribasane. Orang menang ini nakoni antine dhewe. Wah, ini mau ampun ini. Kalau dukun gampang, lewat YouTube bisa. Gitu Mas Budi nggih. Gitu. Lapo orang menang ini nakoni antine dhewe. Wah, ini prosesnya luar biasa. Jadi iso titen, iso landep batin itu sudah ngeten. Jadi kalau kita menghadapi masalah ini tanpa mau mesti sambati hati ini bisa. Sambat walah. Jangan hati ini sambati jane. Gitu. Walah kita sambatnya Gusti Allah jane walah. Oh Allah, gitu maksudnya. Ini tembusnya hati. Maka dalam hal ini wong Satrate seperti beliaunya memang luar biasa. Iso golek dukun saya bahasa ulangi. Orang menangane nakoni atine dhewe. Selalu perbuatan Anda selalu dilihat oleh Allah. Hati Anda kalau ingin membuat cermin, ya basuhlah yang bagus. Jangan sampai cermin itu buruk. Yang buruk nak ketok delok, gitu. Nak ketok delok, murek kurang kabeh, apalagi kotor, walah dasarne. Ora raine ketok, raine malah budeng oleh. Kan gitu. Itulah kata-kata yang saya yang menulis. Dan itu saya tulis di rumah. Pada waktu tak eling-eling jangan maksud itu oh betul ya. Apa sih maksudnya ini? Mau sugih tanpa bondo iki piye? Iso golek dukun saya bare basane gak menangen nakoni atine dhewe. Luar biasa. Makanya Bang Jadi harapannya seperti itu. Insya Allah ya penyen kabeh kudune belajar. Allahumma itu. Ojo ngedekne blobok mawon. Makanya kemarin saya katakan jasmani latihannya osdawar pencak silat. Rohani tadi pujiane betah luwe wong saleh kumpulono dikir bengi ingkang suwe. Itulah menunya hati itu begitu itu. Tobane hati. Sekarang itu tambahan saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan selalu mendapatkan sahabatnya dan juga mudah-mudahan kita semua dalam badai COVID ini selalu disingkirkan khususnya semua warga, semua siswa di Ponorogo dalam tugasnya bisa di bulan Suro selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Sugih maksudnya banyak bondonya, tapi dalam kata-kata ini sugih tanpa bondo.
sugih tanpa bondo, lurus tanpa bolo ijen, menang tanpa ngasarake, tanpa menyakiti orang yang kita hadapi, dan memberikan sayang kepada kita. Menangi tanpa gue jimat. Barangkali pertanyaan besok apa artinya? Mungkin saya singgung kemarin sudah nih, macam feeling. Udah diberi belum kemarin? Benar ya? Ternyata satu kesimpulannya, orang itu sugih ilmu. Mau sugih ilmu apa saja pun, luar biasa apapun dikerjakan bisa. Ibaratnya, kita sama nih Mbak. Ervina. Non? Ervina. Ervina, sugih. Bar tuku sawah, tuku mobil. Bar tuku mobil dan rumah. Ada di rumah, putra itu ada motor kabel. Lalu suka duit tuh. Wajar. Bujurnya tambah bujurnya. Betul. Jadi tak. Karena dia juga uang. Uang harus juga ilmu apapun. Aku dia di bawah ngamuk, jadi tapi saya berupaya. Orang kata sedikit saya berusaha. Jadi ibaratnya ilmunya Gusti Allah segoro tinggu mangsine tintanya hutan untuk penetikan habis ilmu Tuhan. Bayangkan saja. Penjenengan dan saya ini berarti manuk emprit ngombe yang jeding. Berapa cc itu yang diminum? Ya, apalagi minum di lautan. Perasaan saya nggak ketok yang diminum. Itulah ilmu Tuhan. Jadi orang itu kalau kaya ilmu, apapun kerjakan, ya bisa. Jadi intinya uangnya baik sugih ilmu. Nah, sugih ilmu kita harus berupaya. Aku tidak iso yang belajar. Karena seketik, ibarat menompret tadi, ya berusaha. Kembali sugih tanpa bondo, ngeluruh ijen, menang tanpa ngasorake, ada yang tanpa ngelarani sing kita lawan, kita hadapi, dan tidak orang gue jimat, orang gue buntat, orang gue wesi kuning, orang gue akik, apa ilmunya saja. Baik di mana saja itu, tempatnya di mana saja itu orang berilmu. Jadi itulah seninya Esa Terate dalam memberikan ajaran dari almarhum, khususnya di bidang kerohanian. Ya karena gelem melajari enggak. Itu. Yang kedua, yang saya eling-eling dan saya perhatikan, iso golek dukun saya paribasane. Ora menangne nakoni atine dhewe. Wah. Ini wah ampun ini. Golek dukun gampang, lewat YouTube bisa. Gitu Mas Budi nggih. Gitu. Lapo orang menangne nakoni atine dhewe. Wah itu prosesnya luar biasa. Jadi iso titen, iso landep batin itu sudah ngeten. Jadi kalau kita menghadapi masalah ini tanpa mau mesti sambati hati ini dhisik. Sambat walah. Jane hati ini sambati jane. Gitu. Walah iki jane sambatan Gusti Allah jane walah. Oh Allah, gitu maksudnya. Ini tembusnya hati. Maka dalam hal ini Wong Satrate seperti beliaunya memang luar biasa. Iso golek dukun saya bar sak ulangi. Orang menangne nakoni atine dhewe. Selalu perbuatan Anda selalu dilihat dari Allah. Hati Anda kalau ingin membuat cermin, ya basuhlah yang bagus. Jangan sampai cermin itu buruk. Ya buruk tak ketok delok, gitu. Nah, kita kedelok, murek-murek kabeh, apalagi kotor, walah rasane. Ora rayane ketok, ini malah budeng oleh. Kan gitu. Itulah kata-kata yang saya menulis. Dan itu saya tulis di rumah. Pada waktu tak eling-elingi jan maksud iki opo to iki. Apa sih maksudnya ini? Wong sugih tanpa bondo iki piye? Iso golek dukun saya bare basane gak menangen nakoni atine dhewe. Luar biasa. Makanya Bang Jadi harapannya seperti itu. Insya Allah ya penyanyi KB kudune belajar. Allahumma itu. Ojo ngedekne blobok mawon. Makanya kemarin saya katakan dasmani latihannya osdewer pencaksilat.
klerohane, tadi pujiane, betah luwe, wong saleh kumpulono, dikir bengi ingkang suwe. Itulah menunya hati itu begitu itu, tombone hati. Sekarang itu tambahan saya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan selalu mendapatkan sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua dalam badai COVID ini selalu disingkirkan, khususnya semua warga, semua siswa di Ponorogo dalam tugasnya bisa di bulan Suro selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang terakhir sekali, saya mohon bantuan doa ya. Kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala paling ijabah. Fadilah pun kita wijakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ilahi ruhi Mbah Surah sekalian, ilahi ruhi Mas Pak Arjutomo sekalian, Raden Mas Inamku Sepangat, Pak Badini, dan Mas Tarmaji Budiasono. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan dapat melanjutkan perjuangannya dan diterima sisi Allah SWT. Biridwailah Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena udah ya, nasana dirata mudahim selalu alaihim warahmatullahi. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pitutur luhur dari Kang Mas Ismadi disampaikan kepada siswa Rayon Nologaten atau Rayon Binsos, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Mas tadi bermanfaat untuk kita semua khususnya, dan mangke ditularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.